Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Alif Razan Saputra, Angular Developer. Kemarin kita telah membahas tentang komponen dasar Roots dan membuat tampilan header pertama kita. Hari ini kita akan membuat tampilan menu bar dan banner menggunakan Sweeper.js. Oke, kita langsung saja ke Visual Studio Code-nya. Oke teman-teman, saya sudah di Visual Studio Code-nya dan langsung saja kita akan butuh untuk membuat dua komponen secara langsung di bagian komponen ini. Nah, karena tadi kita akan buat banner dan juga menu bar ya, maka kita akan buat komponen yang sesuai. ng g c banner. Ini ya teman-teman, components banner. Portofolio web banner yang pertama, kemudian yang kedua adalah header menu ng g c components portofolio web header menu. Oke teman-teman, sekarang komponennya sudah terbuat dengan baik. Sekarang kita akan panggil terlebih dahulu ya teman-teman ke dalam portofolio web ini, template sini. Maka caranya bagaimana teman-teman? Seperti biasa kita harus import teman-teman kita banner sama header menu. Pertama, import. Sini teman-teman bisa klik aja banner, langsung ada banner komponen, enter. Kemudian satu lagi, import header menu. Oke, kita masukkan ke dalam imports-nya ya teman-teman, banner dan header menu. Oke, setelah masuk ke dalam imports, jangan lupa teman-teman kita masukkan selektornya ke dalam HTML-nya. Kita mulai dari yang banner dulu. Kita taruh sini biar kelihatan, jangan jelas. Terus sini. Oke. Kita buka portofolio webnya. Di sini ada app header. Kita sekarang tambahkan pertama yaitu app header menu. Kemudian yang kedua app banner. Kita hapus dulu. Nah, kemudian kita akan lihat ya teman-teman apakah berubah. Kita refresh. Oh sorry, ini belum dinyalakan sama saya. Saya nyalakan terlebih dahulu ya teman-teman. npm start. Ya oke, sudah menyala. Kita sekarang kembali ke websitenya. Kita refresh. Oke, header menu works dan header dan banner juga works. Oke, selanjutnya kita akan mendesain header menunya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam codingannya. Oke, di sini kita fokus ke dalam header menu sini. Kita tutup yang lain. Oke, sebelah. Nah, di sini kita membutuhkan beberapa imports dari Angular material dan sudah saya siapkan. Nanti teman-teman bisa pause videonya dan kemudian mengetik ya, atau bisa ambil langsung dari Angular materialnya. Kemudian setelah di paste, kita masukkan ke dalam sini. Oke, save. Setelah masuk semuanya, kita akan berfokus kepada HTML-nya, oke? Jadi kita tutup HTML-nya, komponennya. Kemudian di sini
Kita fokus di sini. Oke, math toolbar. Oke, di sini akan menjadi toolbar ya. Dan di sini ada kelasnya, header, menu, section. Kemudian ini ada H1. Sebenarnya H1 ini bisa diganti sama image logo kalian. Jadi kalau teman-teman ingin menggantinya dengan logo kalian yang sudah kalian punyai, kalian tinggal source, kemudian asetnya apa, dan ingat teman-teman harus masukkan gambarnya, gambar filenya di folder aset ya, folder aset image. Misalkan di sini ada images, kemudian logo.png misalkan, kemudian tinggal tambahkan ALT untuk kalau misalkan websitenya lama untuk koneksinya, kemudian tambah kelasnya logo. Nah ini ya, kenapa kelas-kelas ini sudah saya persiapkan, karena nanti kita bagian CSS-nya hanya tinggal copy dari link yang saya berikan. Nah, tapi di sini saya tidak menggunakan image-nya, image logo ini, jadi kita komentar saja dengan cara kontrol garing ya, garis miring. Oke, kemudian kita masuk ke dalam logonya. Kita berikan kelas logo teks kan, sekolah menengah sekolah, misalkan ya ini bebas, logo school, kita yang mudah aja, yang general. Kemudian kita berikan span di sini dengan spacer atau pemberi jarak ya, pemberi jarak. Kemudian di sini ada button. Nah, button ini fungsinya untuk kalau si website itu responsif ya, menjadi tampilan mobile. Kemudian kita masukkan math icon button, kemudian class menu button, menu btn, kemudian Arial label, menu button. Kemudian di sini kita akan masukkan math icon. Math iconnya kita kasih menu. Oke, selanjutnya di sini ada menu collapse. Menu collapse itu adalah menu yang di sebelah kanan ya, atau dimanapun bebas. Tapi kenapa saya namakan menu collapse? Karena ketika ukurannya mengecil atau ukurannya mobile, tampilan mobile, dia akan menghilang, ya, collapse. Kemudian di sini ada math list. Kita kasih role-nya ada list. Kemudian kita kasih kelas list menu. Kemudian kita kasih list item. Oke. List item ini berfungsi untuk menu-menunya ya, beranda. Kemudian kita bisa tambahkan di sini function. Ini function pertama kita sepertinya. Nah, ini function pertama kita untuk trigger klik dari sebuah menu ya. Kita ganti gini, go to div. Oke. Div, kemudian sini tulis beranda. Kemudian kita, kalau ini sudah jadi matlist itemnya, tinggal copy saja dan paste ya, mudah ya. Kemudian yang kedua adalah about ya, about. Kemudian yang ketiga adalah news. Kemudian yang selanjutnya adalah achievement. Oke. Achievement. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah students, atau di sini students and alumni. Dan yang terakhir adalah login ya, sini login. Nah, ini kita hapus saja teman-teman. Oke, kita save. Kemudian ya, ada error. Kenapa? Karena kita punya function di sini tapi di dalam ts-nya tidak ada. Berarti kita tinggal tambahkan teman-teman di sini. Oke. Kita tambahkan
functionnya go to div. Nah di sini karena dia menerima parameter, jadinya kita kasih page string. Oke. Ini belum selesai. Kita fokus sama tampilannya dulu ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat tampilannya masih error ya teman-teman, masih acak-acakan. Makanya saya sudah menyiapkan link untuk teman-teman bisa copy paste CSS-nya. Itu nanti akan saya sematkan di dalam di deskripsinya. Sorry. Ini kita masuk aja. Oke. Sudah di dalam codingan CSS-nya, ya ini tinggal teman-teman copy saja semuanya ya, dari atas sampai bawah. Oke, di sini juga ada animation-nya, tapi kita berfokus kepada Angular-nya. Setelah di copy, teman-teman tinggal masuk ke dalam codingannya kembali. Kemudian di bagian CSS-nya kita tinggal paste. Kemudian kita save. Kemudian kita akan lihat lagi ya teman-teman. Dan ini kita refresh. Ya, tampilannya ada di sini, tapi dia tidak terlihat belakangnya white. Kenapa? Karena saya sudah ubah di bagian sini. Kemudian di balik sini ada ini dia animation-nya ya, ada animation dan ada background transparan. Kalau kita ganti di sini background red. Nah, terus kita kembali kepada tampilan web. Kemudian kita refresh. Nah, tampilannya akan merah di sini ya. Ya, kenapa saya buat transparan? Karena nanti di situ kita akan pasang animation. Oke. Next, kita akan ubah bannernya, tapi sebelum itu kita ganti dulu ya. Itu headernya dengan warna yang tadi, yaitu warna transparan. Berarti kita masuk ke sini, kemudian kasih di sini transparan, kemudian di save. Nah, ketika kita akan masuk banner, di banner juga kita menggunakan Angular material ya teman-teman. Kita langsung masuk saja. Kemudian saya sudah menyiapkan Angular material untuk banner, yaitu ini adalah button. Nah, teman-teman bisa pause video saya kemudian langsung ngetik ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita masukkan ke dalam imports ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan fokus kepada HTML-nya. Nah, untuk HTML-nya di sini kita langsung saja div class banner section. Kemudian di sini ada ID yang saya berikan. Apa kegunaan ID ini? Nanti saya akan jelaskan. Kemudian yang selanjutnya adalah sweeper. Nah, sweeper. Di sini saya juga menggunakan sweeper ya. Sweeper container. Karena kita tahu di banner yang kita lihat kemarin itu ganti-ganti untuk ininya, tampilannya. Sweeper. Kemudian sweeper ini kita akan jalankan autoplay ya teman-teman. Autoplay. Delay-nya kita kasih 2500. Kemudian auto play disable on interaction, kemudian false. Kemudian selanjutnya kita akan masukkan efek sebentar. Efek fade. Nah, sip. Oke, kita masuk situ dulu. Nah, kenapa ada error? Karena seperti biasa teman-teman, kalau kita menggunakan sweeper, kita harus menggunakan juga custom elemen skema. Nah, kita masukkan ke dalam sini skema.
save. Nah kan, errornya hilang. Kemudian kita akan lanjut ke slide-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita ketik sweeper slide. Oke. Nah, karena saya belum punya gambar, foto atau ya gambar, kita gunakan ABC dulu ya teman-teman. A, B, C. Kemudian kita tambahkan di bawahnya sini menjadi overlay dari banner tersebut ya teman-teman. Banner overlay, kemudian div kelas banner layer, kemudian ini untuk description ya, banner description, kemudian satu ini nama sekolah teman-teman atau apapun itu, your school name. Kemudian di sini ada apa ya, ini seperti kata-kata apa, kata-kata moto lah, kita kasih lorem ipsum aja ya teman-teman. Ipsum. Oke, saya kira cukup segini. Oke, kemudian kita kasih button sini. Nah, ini yang tadi ya, Angular materialnya. Kelas button pendaftaran. Oke, registration, pendaftaran siswa baru SB ya, atau sebutan apapun itu, 2003-2024. Oke, kita save. Kita lihat tampilannya dulu ya teman-teman. Tampilannya sepertinya ya belum sesuai yang kita mau. Sekarang saya sudah menyiapkan ya teman-teman CSS-nya, yaitu teman-teman bisa melihat deskripsi teman-teman. Nah, di sana ada link untuk banner komponen. Nah, ketika sudah ada di banner sini, kita copy aja semuanya teman-teman. Kita copy, kemudian kita masuk kembali ke dalam codingannya teman-teman, dan kita masukkan ke dalam CSS-nya. Kemudian kita save, dan kita kembali untuk lihat ke codingannya. Nah, ini dia. Oke, teman-teman bisa lihat ya, untuk logo schoolnya sekarang sudah kelihatan, namun di belakangnya bannernya itu belum ada gambarnya ya teman-teman, belum ada gambarnya. Maka kita akan tambahkan selanjutnya untuk gambarnya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, untuk gambar saya sudah menyiapkan beberapa link yang nanti saya akan sematkan juga di deskripsi. Ini link pertama. Nah, ini dia, kita akan langsung download saja sini ya, download free. Nah, jangan lupa teman-teman untuk copy to clipboard ini bagian sini, karena untuk menghargai ya pembuatan dari gambar tersebut. Kemudian lanjut, ini yang kedua, kita download. Oke, jangan lupa copy lagi. Next, kemudian yang ketiga kita download lagi. Oke, ini download free. Oke, dan copy. Oke, setelah image-nya terdownload dengan baik, kita pindahkan semuanya ke dalam foldernya ya teman-teman, yaitu ke sini, ke bagian source, asset, image, ke dalam sini ya teman-teman.
Oke, saya langsung copy ya teman-teman. Copy filenya, kemudian kita masukkan ke imagesnya agar langsung kelihatan. Yap. Oke, sudah terlihat ya. Ini kita bisa lihat. Nah, ini kita ganti ya teman-teman namanya semuanya dengan nama yang mudah untuk dikenal. Ini BG1, kemudian ini BG2, maksudnya background ya teman-teman. Ini BG3. Oke, nice. Nah, setelah ini apa teman-teman? Setelah ini kita akan memasangnya di slider ya, sweeper slide. Gimana teman-teman caranya? Yaitu mudah ya, PMG SRC, kemudian ingat teman-teman aset, kita lihat lagi ya, aset, kemudian images, kemudian BG 1 JPG, kita kasih alt nya banner image, kemudian kelasnya banner image. Nah, oke. Boleh di close dulu. Ini copy saja. Oh, sorry. Kemudian kita kasih 2 dan 3. Dan kita format, kita save. Kemudian kita akan lihat kembali ke ya, oke, cantik. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan memperbaiki beberapa codingan sintaks yang sangat penting apabila kita sudah menggunakan dinamis ya teman-teman. Oke. Bagaimana caranya? Kita lanjutkan di video selanjutnya karena durasi cukup panjang dan pembahasan semakin mendalam. Jadi kita butuh video selanjutnya untuk tidak terlalu panjang. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan semoga pembahasannya cukup jelas. Apabila tidak jelas, silakan kalian bertanya di kolom komentar dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.